Puji Tuhan, Shalom, sidang jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini mari kita sama-sama kita beribadah, kita mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Percayalah ketika kita bersyukur, ketika kita mengucapkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kita dan Tuhan bertindak dalam hidup kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, penyertaan-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Yesus. Mari sama-sama kita katakan, kasih Tuhan sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan lewat setiap ucapan syukur kami pada hari ini. Yesus, terima kasih Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku.
ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Benar Tuhan, selama hidup kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah pujian kami Tuhan dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami serahkan seluruh acara ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Pada hari ini siapapun kita dan dimanapun kita berada, mari dengan penuh sukacita, percayalah ketika kita naikkan setiap ucapan syukur, ada kekuatan baru, ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Datanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Oh kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Mari sama-sama kita datang hadirat Tuhan, ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorak,
jaminan di dalam kehidupan kita. Pujian kita lewat setiap penyembahan kita, percayalah Tuhan disenangkan dan Tuhan hadir lewat pujian kita. Ada setiap ucapan syukur dan ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang percaya kepadamu Tuhan, yang percaya pada setiap kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Yesus Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Imanku tetap teguh dalam-Mu, kami menang bersamamu Tuhan, sebab ada mujizat ketika kami bersyukur, mengucapkan setiap ucapan syukur kami kepadamu, mengatakan haleluya.
pujian ini adalah pengakuan iman kami Tuhan, bahwa kami ingin menang bersama-Mu. Kami ingin belajar bersyukur ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kami bersyukur, Tuhan kerjakan mujizat yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan masih izinkan kami pada hari ini dimanapun kami berada, kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu, agar setiap firman Tuhan menjadi kekuatan baru, menjadi pengingat kepada kami ketika kami mulai jalan tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami alaskan doanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita pada sore hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Nah, doa kami Pak Ibu, Tuhan selalu melindungi kita semua, ya, sehat dan hidup dalam keberkatan Tuhan. Amin. Meskipun Omikron udah mulai naik, ya, di Jakarta ada, di Surabaya ada, di Malang ada, tetapi kita nggak usah takut karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tetapi tetap jalankan protokol kesehatan. Amin. Saya tadi terpesona dengan suaranya Om Heri Perinando, ya. Harusnya duet sama Tante. Puji Tuhan. Boleh dijadwal singer Pak Abid. Puji Tuhan. Pengumuman minggu depan ada baptisan air. Bagi Bapak Ibu, saudara semua yang belum dibaptis, boleh mendaftar kepada Tante Yulin atau kepada Saudari Febe. Ya, kita bimbingan hari Minggu siang, mungkin jam 10, jam 11. Oke, kita baptisannya mungkin Senin, ya, Senin. Nah, kemudian pengumuman kedua untuk Bapak-bapak majelis dan staf gembala, kita akan mengadakan rapat evaluasi dan rencana kerja, ya, rancangan kerja raker untuk tahun 2022. Ya, kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Lama kita tidak evaluasi dari awal tahun 2020, kemudian keburu ada COVID. Nah, kemudian sampai baru besok kita agendakan minggu depan, minggu sore setelah ibadah, kita akan adakan rapat evaluasi dan juga rancangan kerja di tahun 2022. Ya, kami mengundang Ibu Gembala dan saya mengundang Bapak-bapak majelis dan staf gembala untuk semua hadir dalam rapat ini. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan di pagi hari. Kita mulai dulu dalam kitab Yoel pasal 3. Yoel pasal 3, kita baca bersama-sama Pak Ibu ayat yang ke-14. Yoel pasal 3 ayat yang ke-14. Ya, kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Seperti yang saya sudah katakan bahwa tahun 2022 kita membangun pasukan, tema besar kita. Visi kita memperbesar kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Nah, bagaimana kita mau menginvasi kerajaan Allah di atas muka bumi ini kalau kita nggak ada pasukan, Tuhan nggak ada pasukannya di gereja ini. Nah, karena itu mari Pak Ibu, saudara dikasih Tuhan, tahun 2022 kita membangun pasukan. Nah, saudara yang belum masuk dalam Community of Mahanaim, boleh mendaftar kepada Tante Yulin atau kepada Saudari Febe atau juga Saudara Frankie. Ya, boleh mendaftar
Nanti mau di kom mana silahkan, monggo Pak. Karena di situ kita akan bahas, gali lebih dalam lagi bagaimana kita menjadi pasukan-pasukannya Tuhan. Ya kalau di sini hanya kulitnya saja Pak Ibu, luarnya saja. Dan di kom itulah kita bertumbuh bersama, kita berbagi bersama dan melayani bersama. Tuhan memberkati kita semua ya. Jadi yang belum dapat kom, monggo silahkan hubungi Tante Yulin, Febe atau Frankie. Nah, saudara, Yoel mendapat penglihatan dari Tuhan tentang nanti hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan. Nah, waktu Yoel mendapat penglihatan itu, di tengah-tengah Yoel mendapat penglihatan itu, maka Yoel melihat salah satunya adalah banyak orang. Dan diulangi lagi, banyak orang ada di lembah penentuan. Bukan 1-2 orang, bukan 5 orang, bukan 10 orang, bukan sedikit orang, tetapi Yoel melihat banyak orang ada di lembah penentuan. Dan saudara tahu lembah penentuan itu ada memang di Israel, di daerah Palestina. Nah, kalau orang sana mendengar tentang lembah penentuan, maka mereka tahu bahwa itu adalah lembah peperangan. Jadi di sana namanya lembah Megiddo. Nanti saudara di Google bisa searching itu ya, Megiddo, D-nya double, ya Megiddo. Nah di situ ada banyak terjadi peperangan sebelum-sebelumnya. Makanya nggak heran orang-orang sana kalau dengar lembah Megiddo, oh itu lembah peperangan. Karena memang di situ daerah yang strategis, daerah yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Nah jadi Yoel melihat banyak orang di lembah peperangan. Di lembah peperangan. Dan Pak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, peperangan kita melawan pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat yang ada di udara. Iblis di dalam Wahyu pasal 12 ayat 12, dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Dia bekerja lebih keras, dia ajak pasukannya untuk apa? Tujuannya menjatuhkan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Bahkan menjatuhkan keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan kalau kita tidak waspada. Nah karena itu penting sekali untuk kita membangun pasukan Pak Ibu. Kita tidak bisa berperang sendirian. Kita perlu pasukan, iblis aja punya pasukan. Ada pemerintah, ada penguasa, ada penghulu, ada roh-roh jahat di udara. Mereka punya pasukan. Yang kita nggak bisa hadapi seorang diri. Kita perlu pasukan. Nah, masalahnya gini Pak Ibu. Enggak semuanya, yuk kita perang-perang, kita bentuk pasukan. Ternyata Tuhan itu pilih pasukannya. Judul kita minggu ini, minggu pagi dan minggu sore ini adalah prajurit pilihan Tuhan. Ternyata Tuhan nggak terpengaruh dengan banyak jemaat dan sebagainya, bukan. Tetapi Tuhan pilih benar-benar prajurit pilihannya. Enggak sembarangan, ya udah ikut, ayo kita semua berperang, kita bangun pasukan. Enggak saudara, Tuhan pilih pasukannya. Tidak sembarangan yang bisa masuk di dalam pasukan Tuhan. Nah, coba lihat di dalam Hakim-Hakim ada kriteria-kriteria yang Tuhan tetapkan untuk menjadi pasukannya Tuhan. Coba lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Nanti di rumah saudara boleh baca mulai Hakim-Hakim pasal 6. Di situ latar belakangnya supaya lebih ngerti, lebih jelas bahwa bangsa Israel waktu itu dijajah, ditekan oleh bangsa Midian. Dan bangsa Midian ini sangat kejam sehingga membuat bangsa Israel ini sangat takut. Mereka bersembunyi di gua-gua dan sebagainya. Dan sangat lama ditawan oleh bangsa Midian ini. Nah kemudian Tuhan datang kepada Gideon untuk menyuruh Gideon memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Midian. Nah coba lihat di dalam pasal 7 ini. Ayat yang pertama, adapun Yerubbaal itulah Gideon. Jadi nama lain dari Gideon itu Yerubbaal. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod.
Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Nah, perhatikan ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki. Terlalu banyak. Mungkin saudara bertanya, apakah mungkin terlalu banyak? Kalau saudara bandingkan dengan bangsa Midian, jumlahnya masih terlalu sedikit orang-orangnya Gideon. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang-orangnya Midian itu kurang lebih 135.000 orang. Sedangkan Gideon, dia ada 32.000 orang saja. Nggak ada setengahnya Pak Ibu, nggak ada. Jadi orang-orang Midian itu jumlahnya 135.000 orang. Tetapi Gideon punya pasukan hanya 32.000. Tapi Tuhan katakan itu masih terlalu banyak. Dari yang kuhendaki. Jadi saudara, Tuhan pilih prajurit-prajuritnya. Tuhan pilih orang-orangnya. Tidak semuanya ayo ikut berperang 32 orang ini. Tidak. Nah, mari coba kita belajar sore hari ini. Kriteria apa yang Tuhan tetapkan untuk menjadi pasukannya, untuk menjadi tentaranya. Saya berdoa kita semua masuk di dalam kriterianya ini. Amin, Pak Ibu. Amin. Nah, coba lihat. Kriteria yang pertama, ada 2 kriteria sebenarnya. Tetapi sore hari ini saya ingin bahas yang pertama saja. Mungkin next lanjut di minggu depan ya. Nah, coba lihat di dalam ayat yang kedua tadi, saya sambung. Dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, lihat kriteria yang pertama di ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jadi kriteria yang pertama, Tuhan katakan kepada Gideon, Gideon katakan kepada orang Israel, siapa yang takut dan gentar, enyah dari tempat ini. Pulang, nggak usah ikut berperang. Siapa yang takut dan gentar, tidak usah berperang. Kriteria yang pertama, untuk menjadi pasukannya Tuhan, untuk menjadi tentaranya Tuhan, prajuritnya Kristus. Saudara, prajuritnya Tuhan tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Apapun masalah yang terjadi di hadapan kita, apapun persoalan yang kita alami akhir-akhir ini, tidak boleh gentar sedikit pun. Itu tentaranya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, nggak boleh takut Pak Ibu. Nah, jadi pertanyaannya kenapa kok nggak boleh takut? Kita kan manusia, kita selalu bersembunyi di balik kenaturalan kita sebagai manusia. Padahal naturalnya manusia itu masih dipengaruhi oleh dosa. Kita selalu bersembunyi di situ. Wah, wajar kita masih manusia. Kita masih takut, wajar, kita masih khawatir, wajar dan sebagainya. Tapi tidak wajar di mata Tuhan. Tuhan tidak ingin pasukannya ada orang-orang yang gampang takut, gampang menyerah, gampang putus asa, gampang diliputi oleh kegentaran ketika menghadapi persoalan demi persoalan. Tuhan tidak inginkan seperti itu. Tuhan ingin pasukannya yang tidak kenal takut, tidak kenal rasa takut, berani. Makanya Paulus katakan, hidupku ini adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara, Tuhan katakan kepada Yosua, kalau saudara baca di dalam Yosua pasal 1, beberapa kali Tuhan katakan gini kepada Yosua, Yosua, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan Tuhan udah wanti-wanti, Tuhan udah kasih nasihat, Tuhan udah kasih peringatan kepada Yosua. Yosua,
kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya apa? Supaya Yosua tidak mudah takut ketika menghadapi tantangan musuh yang ada di depan. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang percaya katakan amin. Amin Pak Ibu. Jadi nggak ada ceritanya kita bersembunyi di balik kenaturalan manusianya, wajar kita sebagai manusia. Kalau kita masih diliputi oleh ketakutan, saudara masih dipengaruhi atau terikat dengan dosa. Karena awal mula takut itu muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Saya jelaskan banyak itu di pagi hari tadi. Adam waktu pertama kali diciptakan Tuhan tidak ada rasa takut. Ketemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, muka dengan muka. Enggak ada takut saudara. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi, takut berjumpa dengan Tuhan. Keterpisahan akibat dosa manusia terpisah dengan Tuhan, dan kalau manusia ingin cari Tuhan lewat nabi orang-orangnya dulu. Itu di perjanjian lama. Lewat nabi, nanti Tuhan suarakan kepada nabi, nanti baru sampaikan kepada orang-orang Israel. Jadi saudara, akibat dosa, ketakutan, makanya mari Pak Ibu saudara dikasih Tuhan, jangan kita takut. Jangan kita gentar ketika ada masalah, ada persoalan. Kita maju terus bersama dengan Tuhan. Kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Hari-hari ini ada banyak orang diliputi oleh ketakutan akibat pandemi COVID-19. Ada banyak orang masih diliputi oleh ketakutan. Nah, saudara, mari kita belajar bagaimana kita bebas dari ketakutan. Nah, coba lihat di dalam Markus pasal yang ke-5. Markus pasal 5 ayat 35 dan 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Jangan takut, percaya saja. Amin Pak Ibu. Jangan takut. Nah, saudara, kalau takut berarti tidak percaya. Tidak bisa dua-duanya dicampur, percaya tapi juga takut, gak bisa. Kalau kita mau tidak takut, percaya. Tapi kalau kita takut, artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Jangan takut, Yesus katakan kepada Yairus, kepala rumah ibadah. Jangan takut, percaya saja. Percaya saja. Jangan takut. Nah, yang pertama, bagaimana supaya kita bebas dari ketakutan? Saudara harus fokus kepada Tuhan daripada fokus kepada masalah kita. Belajar fokus kepada Tuhan yang besar daripada masalah yang kita alami. Tuhan sedang katakan kepada kepala rumah ibadah ini, jangan takut, percaya saja. Seolah-olah Tuhan mau berkata, udah orang lain bilang apa? Udah gak mungkin, kamu jangan nyusah-nyusahin guru, anakmu udah mati, gak mungkin lah akan sembuh, akan bangkit lagi. Udah relakan aja. Tapi Yesus bilang, fokus sama saya. Seolah-olah Yesus mau katakan kepala rumah ibadah, udah jangan hiraukan perkataan itu, fokus aja sama saya. Percaya saja, jangan takut, percaya saja. Fokus aja sama saya, sama Tuhan yang besar. Amin. Seringkali kita lebih fokus kepada masalah, padahal masalah kita kecil, kita besar-besarkan. Tapi tidak demikian dengan Yesus, Pak Ibu. Itu masalah yang besar mungkin bagi manusia, tapi Yesus katakan, udah fokus aja. Percaya, jangan takut, percaya saja. Bagaimana dengan fokus kita akhir-akhir ini? Apakah kita terlalu difokuskan dengan masalah-masalah kita?
Percayalah Pak Ibu, ketika kita lebih fokus kepada masalah, masalah itu mungkin kecil, itu akan jadi besar, Tuhannya jadi kecil. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, percayalah Tuhan lebih besar dari masalah kita. Amin. Gak usah kita takut. Kenapa orang takut? Karena terlalu fokus kepada masalah, terlalu perhatikan kepada masalah. Wah, kata orang gak mungkin, kata orang, wah gak mungkin anakmu akan selamat, anakmu akan bangkit. Gak mungkin, udah jangan nyusah-nyusahkan guru. Tapi Tuhan mau katakan kepada kepala rumah ini, fokus aja sama saya. Percaya, jangan takut. Saudara, bandingkan dengan 10 pengintai dan 2 pengintai. Ketika diutus untuk mengintai di tanah perjanjian, 10 pengintai dan 2 pengintai yang dilihat sama Pak Ibu. Yang dilihat sama, orangnya sama di sana. Subur, tanahnya subur, sama mereka juga melihat itu. Keadaannya sama, semuanya, tapi laporannya berbeda. 10 pengintai ini terlalu fokus kepada masalah, kepada kesulitan, kesusahan, sehingga berkata, enggak mungkin kita akan masuk ke tanah perjanjian, enggak mungkin. Tapi beda dengan 2 pengintai. Dia fokus kepada Allah yang lebih besar. Memang orangnya raksasa, memang gini dan sebagainya. Tapi kita punya Tuhan, pasti kita masuk ke tanah perjanjian. Amin Pak Ibu, amin. Karena itu jangan kita fokus kepada masalah Pak Ibu. Jangan kita terlalu gede-gede terus, diungkit-ungkit terus masalah. Jadi gede, jadi membuat kita akhirnya takut, membuat kita akhirnya gentar. Dan akhirnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Mulai ragu akan kuasa Tuhan. Karena itu mari Pak Ibu, sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus, fokuslah kepada Tuhan yang lebih besar dari masalah saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita bebas dari rasa takut? Kalau saudara lihat di dalam ayat yang selanjutnya, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Wah, orang udah mulai nangis, ribut. Wah, anaknya ini udah mati, nangis dan sebagainya. Nah, ayat 39, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, orang-orang yang ribut dan menangis, dia katakan gini, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Saudara, bagaimana yang kedua supaya kita bebas dari ketakutan? Pakai cara pandangnya Tuhan, Pak Ibu. Jangan pakai cara pandangnya manusia. Cara pandang manusia, anak itu udah mati. Cara pandang manusia, anak itu udah mati karena sakit penyakit. Tapi cara pandangnya Yesus, anak itu tidur. Amin, amin Pak Ibu. Jangan pakai cara pandang manusia. Tapi selaraskan cara pandang kita dengan cara pandangnya Tuhan. Kalau kita pakai cara pandang manusia, cenderung manusia itu bilang, udah usahamu mati, gak mungkin akan hidup lagi. Rumah tanggamu akan hancur, pekerjaanmu akan hancur, gak berhasil, kamu gak sukses dan sebagainya. Itu cara pandang manusia. Tapi cara pandang Tuhan beda Pak Ibu. Amin, amin Pak Ibu. Cara pandang Tuhan lah, makanya saudara yang dikasih Tuhan sore hari, pakai cara pandangnya Tuhan. Jangan pakai cara pandang manusia. Cara pandang manusia cenderung pesimis, menyudutkan kita dan sebagainya. Akhirnya kita akan diliputi oleh ketakutan. Tapi mari pakai cara pandang Tuhan. Tidur, ya mati dibilang sama Tuhan, tidur. Hebat Tuhan. Ya. Bagaimana cara pandang kita Pak hari-hari ini? Cara pandang kita. Mari pakai cara pandang Tuhan. Terus baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara akan punya cara pandang Tuhan. Amin. Kalau saudara duduk nongkrong sama orang-orang, ngomongin masalahmu, ya udah yang masuk itu cara pandang manusia.
Bukannya nggak boleh duduk-duduk, saudara, silakan. Tetapi mari lebih dekat lagi sama Tuhan, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Maka saudara akan punya cara pandang Tuhan. Mati dibilang tidur, Pak Ibu. Yang terakhir. Saudara, lihat ayat selanjutnya. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, tali takum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bebas dari rasa takut? Saudara harus percaya benar-benar perkataan Tuhan. Aku berkata kepadamu, bangunlah. Tali takum, aku berkata kepadamu, bangunlah. Tidur, Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kita percaya perkataan siapa, Pak Ibu, akhir-akhir ini? Mari, kalau kita mau bebas dari rasa takut, percaya perkataan Tuhan daripada perkataan orang. Orang mungkin ngomong kita tentang apa, gak mungkin sukses, gak mungkin berhasil dan sebagainya. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Karena itu percayalah dengan perkataan Tuhan. Percaya perkataan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Percaya perkataan Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya sudah saksikan tadi pagi. Saya minta tolong pemain musik boleh. Di Armenia tahun 1998, itu terjadi gempa besar, Pak Ibu. Terjadi gempa besar. Dan sebelum terjadinya gempa besar itu, seorang ayah, dia antar anaknya sekolah, biasa. Ya, dia antar anaknya sekolah, dia turunkan anaknya di sekolah, kemudian sebelum anaknya turun dari mobil, ayahnya ini berkata, nak, nanti siang saya jemput kamu. Ya, nanti siang papa akan jemput kamu. Nah, kemudian anaknya masuk ke sekolah, ya, bapaknya kemudian lanjutkan menuju kantor tempat dia bekerja. Nah, waktu bapaknya ini sedang pergi ke kantor, sedang jalan, itu jalan terbelah jadi dua. Kemudian dia lihat kaca spion, sekolahnya, bangunan sekolahnya anaknya itu rubuh, rata dengan tanah. Dan bahkan bangunan-bangunan di sekelilingnya juga roboh semua, itu gempa besar, Pak Ibu. Nah, itu membuat langsung dia spontan, dia putar mobilnya, dia datangin itu sekolah. Rata dengan tanah bangunan sekolah itu. Dia pelajari kelas anaknya itu di mana. Oh, di sini. Dia datangin di situ, itu udah rata dengan tanah. Dia gali, dia ambil batunya. Saudara tahu nggak, di bawah itu ada 13 anak terjebak di dalam. Ada satu guru juga. Jadi 14 orang. Ada yang tertimpa batu dan sebagainya. Nah, anaknya itu berkata kepada yang lain, jangan takut, bapakku pasti jemput saya. Bapakku pasti tolong saya, jangan takut. Udah, pokoknya jangan takut. Dia hibur anak-anak yang tertimpa batu itu. Dan itu di bawah gelap situasinya. Tapi dia katakan, jangan takut, bapakku pasti jemput saya. Dan benar, saudara, di atas ayah itu sedang gali batu. Orang-orang udah bilang, Pak, udah tunggu aja nanti pemadam kebakaran, tunggu aja nanti tim rescue atau tim kalau di sini tim bencana itu, saudara, nanti udah nunggu aja. Nggak mungkin, itu banyak yang akan ditangani mereka, itu gedung-gedung banyak yang roboh. Kapan mereka akan ke sini? Bapaknya itu terus dia gali, dia singkirkan batu-batu yang bisa dia angkat. Sampai satu saat dia dengar ada suara di bawah, minta tolong, mungkin anak-anak yang lain. Kemudian bapaknya makin semangat, dia ajak orang-orang yang ada di sekitar untuk ngangkut batunya. Ada batu yang besar, diangkut, dan benar ada 13 anak di situ. Dan satu orang guru. Ketika mereka keluar, gurunya diwawancarai. Dan dia katakan ada anak itu yang bilang dengan yakin, bapaknya pasti jemput dia. Itu bapak di dunia, Pak Ibu. Apalagi kita punya Bapa di atas segala Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Percaya enggak perkataan Tuhan sebagai Bapa kita? Bapa kita bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percaya enggak? Apakah kita lebih percaya perkataan manusia? Udah, kamu enggak mungkin sukses, kamu gagal, kamu udah orang yang sia-sia, dan sebagainya. Kamu enggak mungkin ini, kamu enggak mungkin ini. Mari Pak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang hadir, percaya perkataan Tuhan. Percayalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Ada Bapa yang tangannya siap memegang hidup kita. Yang siap untuk menolong kehidupan kita. Apapun yang dialami oleh saudara hari-hari ini. Percaya ada tangan kuat yang siap menolong dan menyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus, kami mengucapkan banyak terima kasih kepadamu ya Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana kami ada, di mana kami berlindung di tengah-tengah bangsa yang kami cintai. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh aparat yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan Engkau lindungi mereka ya Bapak. Mereka yang mendapat amanah dari Tuhan, biar mereka boleh melakukan dengan takut dan gentar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikanlah keamanan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Berikanlah Tuhan penuh sukacita, damai sejahtera, ekonomi Tuhan boleh pulih, rakyat Indonesia boleh sejahtera. Mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Covid yang masih melanda di tengah-tengah bangsa seluruh Indonesia ini. Bahkan Tuhan Engkau tolong, Tuhan Engkau lindungilah Tuhan bangsa kami. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau tolong hamba-hambamu di seluruh Indonesia ini Bapa. Dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Yo Tuhan Engkau tolong berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi di kota, di desa, di pelosok-pelosok, biarlah hamba-hamba-Mu dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati ya Tuhan keluarga hamba-hamba-Mu. Tuhan Engkau senantiasa lindungi, cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Terima kasih. Mungkin hamba-Mu menghadapi masalah, bagi manusia seolah-olah sukar, bagi manusia seolah-olah mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Apabila hamba-Mu melayani pekerjaan-Mu, apabila hamba-Mu fokus menyerahkan dirinya kepadamu ya Tuhan, Tuhan pasti membela. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ingat sekolah-sekolah Alkitab di Indonesia ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, para dosen, rektor, para guru yang mengajar, Tuhan Engkau berkati siswa-siswi yang menggali kebenaran firman-Mu. Tuhan senantiasa Engkau kuatkan Bapa, Engkau teguhkan mereka, bahkan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Satu kali kelak mereka menjadi hamba-hamba yang berhasil di tengah-tengah ladang-ladang yang sedang menguning, menunggu penuai-penuai yang Engkau siapkan ya Bapa. Lengkapilah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Khususnya kami berdoa buat gereja kami Mahanam Rembang. Tuhan Engkau tolong ya Tuhan. Setiap Tuhan rencana-rencana kerja di tengah-tengah pekerjaan-Mu di tempat ini, baik jangka pendek maupun jangka panjang, demi kemajuan pekerjaan-Mu ini, Tuhan Engkau memberkati dengan hikmat akal budi kepada hamba-Mu, bahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tolong Tuhan siaran radio Mahanamin. Tuhan Engkau tolong ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan setiap telinga-telinga yang mendengar Tuhan. Engkau berkati kata firman-Mu. Setiap manusia yang sudah mendengar firman-Mu, Engkau akan segera datang kembali. Sebab itu semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih hamba-Mu Ibu Gembala Yuli Ngesti
Kristi Tuhan, Engkau tolong usia yang sudah lanjut Bapa. Tuhan, memang sudah kodrat, oh manusia semakin lama semakin merosot kekuatannya, tetapi semangat terus masih berkobar-kobar untuk melayani pekerjaan-Mu. Bapak Salmon sekeluarga Tuhan, Tuhan Engkau tolong Tuhan, Engkau berikan hikmat akal budi yang dari surga untuk mengelola pekerjaan yang ada di Mahana Merembang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami ingat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Oh Bapak Tarmin yang sakit di rumah sakit. Baik yang lain-lain kami tidak tahu menyebut namanya. Mungkin di rumah maupun di mana saja mereka. Engkau lawati, jamah sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang penuh kekurangan dan keterbatasan ini. Tuhan akan selalu menyempurnakan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah memakai hamba-hambamu untuk menjadi saluran berkat buat kami sekalian jemaatmu yang hadir. Tuhan sudah berkati kami dengan firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami, agar di hari-hari yang penuh dengan kegelapan ini kami hanya fokus kepadamu saja ya Tuhan. Karena Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah damai sejahtera kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-hambamu yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini. Tuhan berkati mereka semua dengan berkat-berkat-Mu. Kasih sayang-Mu selalu menaungi hidup mereka, rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang hadir, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami ya Bapa. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera, usaha pekerjaan umat-Mu, apa saja yang umat-Mu usahakan, Engkau bubuhi berkat ke atasnya. Anak-anak-Mu yang sakit, sekali lagi kami berdoa buat Bapak Petrus Tarmin yang saat ini dirawat di rumah sakit. Begitu juga Ibu Liang Kim yang sakit Tuhan, Ibu Yuli Handono Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Yosef Budiono yang akan ring jantung. Engkau mendahului Tuhan, pakai dokter yang menangani. Ibu Yulita juga Tuhan,
Ibu istri dari Bapak Beni Haryono, Engkau jamah sembuhkan dengan mujizat-Mu. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Henter sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.